Ke ibu-ibu jangan sampai menjadi korban karena mayoritas ngomong mayoritas angel banget mayoritas dakwahnya nanti. Makanya saya cuma pesan Bapak harus bisa menyambung lidahkan terkait Kamtibmas ini. Yang pertama tadi terkait dengan share media sosial maupun media yang lain, hati-hati dan waspada. Kita lihat antara manfaat dan mudaratnya. Manfaatnya lebih banyak, monggo. Tapi kalau mudaratnya nanti akan memecah belah bangsa, PBNU, Pancasila, Bhinneka, Undang-Undang, NKRI-nya akan hancur. Kita bangsa Indonesia, bangsa yang satu kesatuan utuh dari Sabang sampai, jangan sampai ngomong Sabang sampai, nah, itu harapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sallama amma ba'du. Para kiai, para ustadz, ibu nyai, ibu ustadzah, tentu yang kita hormati Ketua Cabang DMI Jakarta Barat dan jajarannya, para ketua, sekretaris bendahara cabang DMI se-Jakarta Barat. Kita langsung saja masuk materi yang selanjutnya dengan tema peran tokoh agama dalam menjalankan Kamtibmas yang kondusif. Sekali lagi, peran tokoh agama dalam menjalankan Kamtibmas yang kondusif. Alhamdulillah, di hadapan kita sudah ada narasumber yang sudah tidak asing lagi kalau di Dewan Masjid Indonesia, Bapak Ustadz Komandan Haji Tunari, yang gantengnya sudah terkenal sampai akhirat ya. Di akhirat sudah dikenal karena beliau selalu jadi narasumber. Tentu ini sangat penting sekali, tadi dipaparkan juga oleh Ibu Seko, para dai dan daiyah, para pengurus masjid yang menjadi corong. Maka di sini peran tokoh agama dalam menjalankan Kamtibmas, tentu kita sudah sangat hafal sekali dengan ayat Al-Qur'an. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ila akhiril ayat. Ajaklah mereka semua ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan santun, dengan nasihat-nasihat yang bagus. Dan ketika terjadi mujadalah, perdebatan, mujadalahlah yang baik. Itu dari sisi kacamata agama. Nah, untuk Kamtibmas, keamanan, ketertiban masyarakat, dari kacamata Bapak Polisi, dari kacamata keamanan negara, mari bersama kita dengarkan. Mudah-mudahan sinergitas antara ulama dan umara ini bisa menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan kondusif. Kepada Bapak Ustadz Komandan Haji Tunari yang saya hormati dan yang saya cintai, Pak. Saya cinta padamu, Pak. Ya. Iya. Tapi juga ya iklan dulu, nanti ini akan ada di tayangan YouTube semua acara kita di YouTube saya, Kang Muslih Channel. Jadi kalau sahabat DMI yang sudah kita syiarkan sejak lama belum like dan subscribe, mulai hari ini like dan subscribe dan tonton. Nah, gitu. Terima kasih. Monggo kepada Pak Komandan, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat, enggak ada. Yang saya hormati
untuk pengurus DMI cabang Jakarta Barat beserta pengurus ranting-ranting dan apa kalau kecamatan serta ibu bapak hadirin semua yang berbahagia, karena sudah pada pulang semua, cukup DMI yang berbahagia. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga kita bisa hadir dan berkumpul di aula Masjid Al-Mukhlisin ini, yang tentunya tidak lepas dari nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan, serta nikmat-nikmat yang lain. Karena saya yakin dengan segala nikmat itu mengawal kita dalam rangka bersilaturahmi. Salawat serta salam juga tidak lupa mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin. Ibu, bapak hadirin yang berbahagia, zuhur masuk jam 11.44, sekarang jam 11.41, jadi saya cukup 3 menit saja. Dalam kegiatan ini sudah dijelaskan oleh Kiai Haji Ustadz Komandan Muslihin. Jadi nanti tidak perlu saya jelaskan, tanya langsung sama beliau. Sudah tak copy paste tadi, klik langsung sudah masuk. Jadi saya tinggal menggarisbawahi bahwa judulnya pun tadi sedikit saya edit sedikit, bahwa peran tokoh agama dalam mempertahankan, bukan menjalankan, mempertahankan Kamtibmas yang kondusif. Kamtibmas, keamanan, ketertiban masyarakat yang sudah kondusif ini loh. Terus bagaimana cara mempertahankannya? Kenalan belum tadi sih? Udah ya? Mudah-mudahan udah pada kenal semua ya Bapak Ibu ya. Sudahlah, Pak Tunari dari Polres Metro Jakarta Barat, lupa tadi saya kenalan. Saya tinggal di Marunda sana, di Cilincing, dan saya lama dinas di Jakarta Islamic Center 14 tahun. Bahkan tak ketua tadi ngakak ketemu kita. Ketemu lagi Pak Tunari, alhamdulillah. Gak jauh-jauh kita ketemu lagi Pak Kiai. Pulang ke mana, Priok? Ya udah sama ke Priok. Jadi di sini ketemu lagi sama beliau. Di Jakarta Islamic Center saya koordinator keamanan dulu 14 tahun. Jadi di DMI kantornya pun sekarang masih saya jagain dulu. Untuk itu pada kesempatan ini Kamtibmas yang kondusif itu tanggung jawab kita bersama. Kalau kita melihat dari regulasinya terkait aturan, Undang-Undang Dasar 45 pasal 30 sudah menjelaskan bahwa tanggung jawab Kamtibmas itu adalah tanggung jawab kita bersama. Terus yang kedua, Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002 pasal 3 juga sudah menjelaskan fungsi kepolisian turjawali, ngatur, jaga, ngawal, patroli, dan mempertahankan Kamtibmas pada umumnya tanggung jawab Polri dibantu oleh, itu bunyi pasalnya. Yang pertama ada Polsus, yang kedua ada PPNS, dan yang ketiga adalah bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Siapa yang mau menjalankan aman dari diri sendiri, untuk keluarganya, untuk lingkungannya, disinilah peran serta Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002 pasal 3 ayat 3 berbunyi bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Di rumah mau aman nggak? Aman, nggak usah manggil-manggil hansip, nggak usah manggil polisi, tapi diri kita Pam swakarsa, mengamankan secara swakarsa diri sendiri. Swalayan, belanja sendiri, bayar sendiri, bawa pulang sendiri. Swakarsa, dari kita, oleh kita, untuk kita, kita yang mengamankan dan kita yang menikmati aman itu. Itu yang namanya swakarsa. Untuk itu, Jakarta Raya, khususnya Jakarta Barat ini aman kondusif. Dari 4 yang menonjol 4 curap pencurian dengan pemberatan, curas pencurian dengan kekerasan. Yang ketiga adalah narkoba, dan yang paling terakhir adalah terkait kenakalan remaja. Dewasa ini saat ini musim pandemik sangat tinggi, karena maling juga punya keluarga, maling juga butuh makan dan hidup, sehingga maling itu ada suatu kebutuhan atau hobi, tetap dia nyolong maling. Sehingga kita perlu mengantisipasi, perlu mengantisipasi agar wilayah kita kondusif dan aman. Peran serta tokoh agama apa? Tadi saya bilang bahwa Kamtibmas, keamanan ketertiban masyarakat pada umumnya adalah sangat dibutuhkan pada situasi jalannya roda pembangunan nasional.
Tapi pada khususnya itu tanggung jawab kita bersama dalam rangka mempertahankan Kamtipmas secara swakarsa. Tadi sudah dijelaskan pembangunan mental, pembangunan fisik, pembangunan terkait perekonomian. Tadi Ibu Seko ya sudah menjelaskan banyak pembangunan tanpa dibekali dengan Kamtipmas yang aman, mustahilun katanya, nggak akan terjalan dengan lancar. Sehingga dalam kegiatan ini perlu adanya efek samping dari Kamtipmas, yaitu kriminalitas. Bagaimana mengantisipasi kriminalitas agar tidak timbul dan menjadi hambatan kita dalam membangun roda perkembangan di bangsa kita? Perlu adanya kerjasama antara tokoh masyarakat, tokoh agama, dan Polri dalam rangka Harkamtipmas, memelihara keamanan ketertiban masyarakat. Untuk itu, secara mandiri swakarsa kita sangat dibutuhkan. Dasar yang ketiga adalah Siskamling, sistem keamanan lingkungan. Yang namanya sistem itu satu kesatuan yang selalu berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Makanya kalau Siskamling, kalau cuma Pak RT sama Hansip, impossible katanya. Gak bakal berjalan dengan lancar. Siapa yang membina Siskamling? Yang ngajarin, yang menunjukkan arahnya. Siapa berbuat apa bila terjadi apa-apa, bertanggung jawab kepada siapa. Ini belum disentuhin. Sarana prasarana apa yang dibutuhkan? Alat apa yang harus dibawa? Bila terjadi apa-apa, bagaimana teknis kegiatan Siskamling? Bagaimana tim regu cara ngaturnya? Tur ngatur apa? Jaga-jaga apa? Patrolinya bagaimana? Apa cuma buka tutup portal doang? Apa cuma patroli yang penting mukul tiang listrik saja? Ada teknisnya. Makanya Siskamling, sistem satu kesatuan yang selalu berkaitan. Untuk itu, siapa yang ngajari, siapa yang diajarin, siapa yang punya sistem, siapa yang melaksanakan. Pak RT, Pak RW, masyarakat, peran sertanya ada. Sound system aja harus satu kesatuan yang kaitan. Kalau ada yang ngomong, ada mic, ada listrik, ada speaker, ada sound, ada kabel, satu diputus, nggak kedengeran yang di belakang sana. Itulah sistem. Kalau cuma Hansip tok yang kerja sama Pak RW, Pak RT, maling masih banyak berkeluyuran. Yang keempat, yang terakhir, udah 2 menit. Yang keempat terkait Polmas. Jadi Perkap nomor 3 tahun 2015 tentang Polmas, pemolisian masyarakat. Tadi saya bilang bahwa aman adalah secara khusus dari diri kita, oleh kita, untuk kita. Secara pam swakarsa, diri kita sendiri yang menjalankan. Polmas adalah pemolisian masyarakat. Masyarakat harus dijadikan polisi untuk dirinya sendiri. Masyarakat harus dijadikan polisi untuk keluarganya. Masyarakat harus dijadikan polisi untuk lingkungannya. Kalau cuma ngandelin polisi tok, RT tok, RW saja, aparatur pemerintahan mustahil juga akan aman tanpa peran serta Bapak Ibu hadirin semua. Di sini Polmas berperan, pemolisian masyarakat. Masyarakat dijadikan polisi, biar ngerti, saya mau naik motor kan, saya ada acara yang polisin, oh siap, naik motor. Kok nggak pakai helm? Sudah kenal polisi, nggak apa-apa. Ini di sini harus pakai helm, Pak. Kenapa? Helm dipakai, ada kerikil keinjek mental ke kepala yang kena helmnya. Jadi menjadi polisi untuk diri sendiri, Bu, Pak. Jangan karena tunari, jangan karena kapolsek, nggak penting itu. Yang penting bagaimana kita mengamankan diri kita menjadi polisi untuk diri sendiri. Narkoba, minuman keras itu merusak saraf kita, merusak organ kita, hancur badannya, nggak manfaat. Siapa yang akan menjadi ketua DMI? Siapa yang akan menjadi Babinsa, Babin Kamtipmas, Lurah, Camat, Bupati, Kapolres, Kapolda? Kalau sudah terkontaminasi, saya yakin nggak laku. Makanya kalau sudah ngerti itu, narkoba, minuman keras merusak, ayo mampu menjadi polisi untuk diri sendiri. Nggak laku itu, minggir. Ini menjadi polisi untuk diri sendiri. Polisi untuk keluarga. Saya selalu mencontohkan di Purworejo, saya dari Purworejo, Jawa Tengah. Kalau maghrib yang dicari di sana itu ayam, anak belangsak kemana nggak dicari. Makanya mampulah menjadi polisi untuk keluarga. Bapak Ibu harus mampu cariin, tanyain. Nah, kemana pulang? Ibadah dulu sudah maghrib. Kalau di tempat saya enggak, ayamnya, babonnya, jagonya kemana? Udah masuk belum? Cariin. Anaknya nenggak gitar-gitaran dicuekin di tempat saya. Kalau di sini mudah-mudahan ya sama. Enggak tahu saya. Harapan saya ibu bapak hadirin semua dalam rangka tokoh agama yang mampu mempertahankan Kamtipmas yang kondusif dengan dasar 4 tadi. Undang-Undang 30, Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002 pasal 3 ayat 3 tadi, sama Siskamling, Perkap Peraturan Kapolri nomor 23 tahun 2007
Itu yang mengatur. Dan yang terakhir adalah Polmas, Pemolisian Masyarakat. Itu Perkap juga, Peraturan Kapolri nomor 3 tahun 2015. Bagaimana kita harus mampu menjadi polisi diri sendiri, keluarga dan lingkungan. Banyak sekali yang akan saya sampaikan, namun waktunya juga sedikit lagi, 5 menit lagi. Terkait ibu-ibu yang selalu menjadi korban kejahatan. Kebetulan ini banyak ibunya akan saya sampaikan. Jangan sampai di sini di Polmas tadi menjelaskan ayat-ayat yang ke bawahnya, jangan sampai menjadi pelaku dan korban kejahatan. Di samping menjadi pelaku, Bapak Ibu jangan mau menjadi subjek, yaitu pelaku dan korban maupun kejahatan. Dan jangan pula mau menjadi objek. Tentunya objek mau, namun menerima bagaimana pimpinan kepolisian di atas memberikan aturan-aturan dalam pelaksanaan PAM Swakarsa yang tadi. Boleh menjadi objek, namun menerima aturan maupun cara mengamankan wilayah kita. Subjeknya mau menjadi pelaku dan tidak mau pula menjadi korban kejahatan. Jadi boleh menjadi pelaku, boleh menjadi subjek, boleh pula menjadi objek dalam kejahatan ini. Tentunya kita patut dan wajib mewaspadai. Karena gangguan di wilayah kita banyak. Sering kalau saya menjadi pembicara diminta ngomong, yang selalu saya sampaikan adalah bahwa wilayah kita cukup rawan. Dari gangguan Kamtipmas yang ibu-ibu menjadi korban banyak. Naik motor bawa tas yang selalu saya sampaikan, dan masih kejadian-kejadian terus. Makanya ya mohon maaf kalau ibu-ibu bapak yang sering dengar saya ngomong begini. Bagi ibu mudah-mudahan banyak yang belum pernah dengar. Kalau membawa tas, ya tolong jangan mentang-mentang tasnya bagus naruh di samping di belakang nih. Boleh orang lihat, oh, hebatnya kita cuma dilihat orang, Pak Tonari tasnya bagus, itu doang manfaatnya. Tapi mudorotnya handphone yang ada di dalam itu menjadi incaran seseorang. Padahal isinya cuma tisu sama masker. Tapi dalam mindset seseorang yang melihat, jam tangan, handphone, dompet ada di dalam. Kembali lagi ke ibu-ibu, jangan sampai menjadi korban. Karena mayoritas, ngomong mayoritas angel banget. Mayoritas kelompok rentan yang menjadi korban kejahatan, kelompok rentan yang selalu menjadi korban kejahatan, kalau nggak ibu-ibu, anak-anak. Ibu-ibu, anak-anak, dan yang menjadi korban-korban apa namanya? Ya pokoknya itulah. Jadi kita selalu mengantisipasi agar tidak menjadi korban itu. Ibu, yang saya ingatkan, kan kebetulan masih banyak ibu yang ada di sini. Tolong kalau membawa sesuatu naik motor, ini kemarin kejadian lagi masih banyak. Dijamret tasnya, ya kalau putus tasnya itu aku seneng malah. Karena putus tasnya ini nggak putus, saya jadi nggak seneng. Ketarik, jatuh, geblak, lindes belakangnya, kan lebih fatal lagi. Mungkin kalau putus yang hilang cuma tasnya dan isinya. Tapi karena nggak putus ikut jatuh, yang hilang nyawanya ikut hilang bertambah-tambah. Lebih baik biar putus sekalian maksud saya. Ini kenapa saya selalu mengingatkan, ayo kalau bawa tas jangan cuma bangga, bagus tasnya, nggak perlu itu. Kalau perlu masukin jaket, taruh di tengah, udah selesai. Aman, karena tadi judulnya adalah tokoh masyarakat yang mampu mempertahankan Kamtipmas yang kondusif dan aman. Terus yang kedua, masalah narkoba, anak-anak kita, adik-adik kita, famili kita maupun tetangga, ingatkan kembali nih, narkoba, narik kolornya babe katanya. Ini perlu kita waspadai, karena generasi penerus bangsa kita kalau sudah terkontaminasi narkoba, tadi saya jelaskan, siapa lagi yang akan menjadi pemimpin-pemimpin kita. Terus yang ketiga, 2024 sudah dekat. Kita sebagai DMI khususnya tadi memakmurkan dan dimakmurkan, caranya yang positif apabila satu, share medsos. Coba kita sekarang harus jeli dan cermat. Sesuai dengan cara hukum, share-lah yang baik-baik saja. Yang nilai mudorotnya kecil sekali. Lebih baik yang manfaatnya yang luar biasa. Jangan menjelek-jelekan suku, ras, agama, apalagi keyakinan. Udahlah, kum dinukum waliyadin, merem. Mudah-mudahan bermanfaat, tidak menjadi mudorot yang lebih banyak lagi. Dampaknya bangsa dan negara, cucu anak kita nanti akan menjadi resiko yang besar. Makanya di masyarakat, boleh silakan tepuk tangan, nggak apa-apa, daripada ditahan-tahan gini-gini nanti. Terus nanti di masyarakat, di masjid, silahkan. Apabila kita lagi dakwah, kita menyampaikan melalui mimbar, khotib, ingat, ajak dalam rangka mempertahankan Kamtipmas dengan cara apa?
upayakan kita sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat menjadi tauladan. T itu tauladan. Tauladan umat niscaya akan raih impian. Wah, luar biasa. Itu. Mampu menjadi tauladan. Diulangi. Jadi kalau Binmas harus mampu menjadi tauladan. T yang pertama itu tauladan. Apa itu tauladan? Bisa memberi contoh dan mudah-mudahan mampu menjadi contoh. Jangan cuma memberi contoh aja, Mas. Pakai helm, pakai polisi melanggar loh. Kita sendiri nggak pernah pakai helm, gitu. Sen, belok kiri, sennya kanan. Saya nggak ngomong ibu-ibu ya. Ntar sakit hati. Jadi kalau naik motor sen, kalau ke kiri ya nyalakan kiri. Kalau ada dinyalakan. Jangan nggak pernah mau memberikan isyarat kepada yang di belakang. Itu. Jadi kita harus mampu memberi contoh dan mampu pula menjadi contoh. Jangan gedebus bahasanya Pak ini. Ngomong doang. Itu yang kedua tadi. Terus yang kedua adalah umat. Saya nggak mandang itu muslim atau tidak. Dalam hukum pemerintah warga negara Indonesia. Tadi kita harus mampu menjadi tauladan umat dalam menegakkan Kamtibmas di wilayah kita. N-nya niscaya, mudah-mudahan saja. A-nya akan, R-nya raih impian, mudah-mudahan ngikutin gitu loh. Mau rezekinya, mau kesehatannya, mau segala-galanya akan ngikutin. Apabila kita berbuat baik, saya yakin saja kuasa Allah pasti akan memberikan rezeki. Merem aja dikasih, apalagi yang masih melek. Jangan kayak pendapatnya Pak Komandan saya, polisi tidur aja nyusahin, apalagi yang nggak tidur gitu loh. Ini yang saya jaga, jangan begitu. Melihat polisi jangan dilihat mutlak dari polisinya, jangan. Tapi lihatlah manusianya. Kalau memang nggak suka sama Tunari, ya jangan polisi yang dieret-eret. Saya nggak suka sama Tunari, selesai. Jangan ngomong saya nggak suka sama polisi itu, jangan begitu. Kasihan polisinya. Tunarinya saja yang dibenci, silakan. Tapi kalau ngomong saya nggak suka sama polisi, negara tanpa polisi saya yakin Kamtibmas akan bercerai-berai. Tapi kalau negara tanpa Tunari, Tuhan akan melihat itu. Nggak ada apa-apanya itu Tunari itu. Untuk itu harapan saya, Bapak Ibu semua ada di masyarakat. Bapak Ibu sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat, banyak sekali harapan dari masyarakat akan menerima dari Bapak Ibu terkait dengan dakwah-dakwahnya nanti. Makanya saya cuma pesan, Bapak harus bisa menyambung lidahkan terkait Kamtibmas ini. Yang pertama tadi terkait dengan share media sosial maupun media yang lain, hati-hati dan waspada. Kita lihat antara manfaat dan mudaratnya. Manfaatnya lebih banyak, monggo. Tapi kalau mudaratnya nanti akan memecah belah bangsa, PBNU, Pancasila, Bhinneka, Undang-Undang, NKRI-nya akan hancur. Kita bangsa Indonesia, bangsa yang satu kesatuan utuh. Dari Sabang sampai, jangan sampai ngomong Sabang sampai, nah, itu harapan saya. Terus yang terakhir sekali, pesan saya, dalam kesempatan pandemi ini masih kita harus prokes. Karena Pak Kapolres menyampaikan, silahkan sampaikan kepada masyarakat, jangan terus berbangga diri sudah divaksin, sudah aman, ini angka dari terpaparnya rendah, kita seenaknya. Masih ngumpul-ngumpul, nggak mau jaga jarak, nggak mau pakai masker. Kalau saya karena ngomong biar jelas, mohon maaf nih, saya buka sedikit ya apa-apa. Jadi kita masih prokes, masih pakai masker, masih jaga jarak, dan yang terakhir sering-seringlah cuci tangan. Ini yang paling penting, karena memutus rantai penyebaran itu sangat penting sekali. Jangan sampai nanti terjadi kayak yang di Kementerian Dinas Pendidikan, ada dari WHO ya atau apa, menyebutkan bahwa sekarang ada klaster sekolah. Tapi saya nanya-nanya ke sana sini belum nemu saya. Mudah-mudahan ini cuma berita dan tidak menjadi kenyataan. Kita semua harus bisa menjaga wilayah kita tetap aman, bukan karena aparatur pemerintah, tapi sumbangsih tokoh agama, tokoh masyarakat yang membantu kita dalam rangka Kamtibmas, memelihara keamanan ketertiban masyarakat. Kurang lebihnya itu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan tidak ada yang nanya. Apabila mau nanya, nanti nanya Bapak ini biar masuk YouTube. Dan saya Tunari, banyak yang saya sampaikan khilaf, banyak keceretot-ceretot dan banyak salah, wajar Tunari. Tentunya saya mohon maaf yang seluas-luasnya. Dan apabila itu baik, itu benar, dan itu perlu dicontoh menjadi tauladan di masyarakat, disampaikan, itu karena pertemuan kita lah yang Allah memberikan waktu dan kesempatan ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada narasumber kita Bapak Ustadz Komandan Haji Tunari
yang saya sangat salut sekali. Namanya per huruf itu bisa diejawantahkan. Ejawantah itu ya ejawantah lah gitu. Jadi tunari T-nya itu tauladan. Jadi laqad kana lakum fi rasulillahi uswah gitu. Jadi kita simpulkan saja langsung. Ada beberapa penyampaian yang sangat indah sekali. Tentu saya tidak hafal karena beliau sangat ngebut sekali dengan undang-undangnya. Jadi nanti kalau pingin lagi untuk mendengarkan pemaparan beliau yang sangat indah, tinggal buka di YouTube Kang Muslih Channel. Gitu aja ya. Tapi ada kalimat yang saya garis bawahi, ada Harkantipmas. Mari bersama-sama kita memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Tentu para pendakwah, pengurus masjid menjadi garda terdepan yang saben waktunya itu megang mikrofon dan suara kita didengar kemana-mana. Selalu kita sampaikan agar masyarakat, tadi disampaikan swakarsa lebih bagus adalah menjadi apa namanya itu? Polmas, polisi masyarakat, menjadi polisi masing-masing. Polisi punya jiwa dan sifat menjaga, melindungi dan mengamankan. Maka kalau setiap warga sudah punya jiwa itu, insya Allah Indonesia yang kita cinta akan menjadi Indonesia yang aman, nyaman dan damai. Menjadi negara yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertora harjo, ing madya mangun karso ing ngarsoning tulodo, tutwuri handayani baldaton thayyibatun warabun ghafur. Maka tema yang kita angkat barusan, peran tokoh agama dalam mempertahankan Kamtipmas yang kondusif, mudah-mudahan bisa tercipta dengan kebersamaan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita tutup bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.